Kontroversi besar kembali meletus di Indonesia setelah terungkap fakta bahwa kapal-kapal pengangkut tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, bernama Jokowi dan Iriana, yang diduga terkait dengan mantan Presiden Joko Widodo dan istrinya Iriana. Informasi ini mencuat melalui analisis warganet dan pelacakan data kapal, memicu kemarahan publik terhadap dampak lingkungan tambang nikel dan dugaan konflik kepentingan. Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tengah meninjau ulang izin tambang di wilayah tersebut, namun narasi resmi masih simpang siur, meninggalkan banyak pertanyaan tentang keterlibatan pihak berwenang. Fakta terungkap dari pelacakan kapal. Laporan yang beredar sejak 8 Juni 2025 mengungkap bahwa dua kapal, JKW Mahakam dan Dewi Iriana, digunakan untuk mengangkut nikel dari tambang di Raja Ampat menuju smelter di Weda, Halmahera. Kode JKW diyakini merujuk pada inisial Joko Widodo, sementara Dewi Iriana secara eksplisit mengacu pada nama istri mantan presiden. Kedua kapal ini dioperasikan oleh PT IMC Pelita Logistik Tbk, anak usaha PT Harum Energy, yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode PSSI. Data pelacakan kapal, termasuk dari Marine Traffic dan Vessel Finder, menunjukkan aktivitas intensif kedua kapal tersebut sejak 2023, mengangkut lebih dari 36 juta ton ore nikel dalam 2 tahun terakhir. Warganet di platform X langsung bereaksi, dengan tagar Safe Raja Ampat dan Adili Jokowi menjadi viral. Sejumlah akun mengunggah foto dan data perjalanan kapal, menyebutkan bahwa JKW Mahakam adalah kapal motor tunda, sementara Dewi Iriana berfungsi sebagai tongkang. Kritik tajam muncul, dengan banyak yang mempertanyakan apakah penamaan ini mencerminkan kepemilikan pribadi atau sekadar simbolisme yang kontroversial. Namun, hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Jokowi atau Iriana yang mengklarifikasi keterlibatan mereka. Dampak lingkungan dan kontroversi tambang. Tambang nikel di Raja Ampat, terutama di Pulau Ga, telah lama menuai kritik karena merusak ekosistem laut yang dikenal sebagai surga terumbu karang dunia. Greenpeace Indonesia mencatat bahwa lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami telah dibabat, sementara sedimentasi akibat lalu lalang kapal tongkang mengancam terumbu karang. Pada Juni 2021, tim Kompas melaporkan keruhnya air laut di pesisir Pulau Ga, yang disebabkan oleh aktivitas tambang yang beroperasi siang malam, dengan target produksi 1,8 juta ton per tahun sejak 2018. Pemerintah sementara menghentikan operasional PT Ga Nikel, anak usaha PT Antam, pada 5 Juni 2025, atas perintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, untuk verifikasi lapangan. Namun, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengakui adanya pelanggaran serius oleh PT ASP dan PT MRP terhadap UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang melarang tambang di pulau kecil tanpa syarat. Penamaan kapal Jokowi dan Iriana menambah dimensi politik, dengan dugaan bahwa izin tambang diberikan di era Jokowi untuk kepentingan tertentu. Reaksi publik dan sindiran politik. Reaksi publik sangat keras, terutama di media sosial. Akun-akun seperti Ferdinand_MPU dari PDIP menyindir, bagaimana jika istri presiden punya kapal dan saham tambang saat suaminya berkuasa, sementara hukum dan menyebut penamaan ini sebagai bejat sebejatnya. Ferdinand Huta Hayan bahkan mempertanyakan ilmu apa yang digunakan Iriana untuk memiliki aset semacam itu, memicu spekulasi tentang konflik kepentingan. Sisi lain, Komisaris PT Pelni Dede Budiarto menyebut informasi ini sebagai hoaks yang disebarkan setelah kegagalan isu lingkungan, mencoba meredam narasi. Aktivis lingkungan seperti Iqbal Damanik dari Greenpeace menilai penamaan kapal ini bukan kebetulan, mengingat koneksi politik antara Jokowi dan Bahlil, yang kini membela industri nikel. Ini menunjukkan betapa dalamnya campur tangan politik dalam kerusakan lingkungan, katanya. Sementara itu, Bahlil pada 7 Juni 2025 mengunjungi Pulau Ga dan menyatakan tidak ada masalah signifikan, sebuah pernyataan yang bertentangan dengan laporan lapangan dan memicu kecurigaan lebih lanjut. Narasi resmi versus skeptisisme publik. Pemerintah berusaha meredam kontroversi dengan menghentikan sementara operasional tambang, namun langkah ini dianggap oleh banyak pihak sebagai akal-akalan untuk menenangkan protes, sebagaimana disuarakan oleh Greenpeace. Bahlil mengklaim izin tambang dikeluarkan sebelum ia menjadi menteri, tetapi data menunjukkan ekspansi signifikan terjadi pada 2023 hingga 2024, saat Jokowi masih berkuasa. Kementerian Lingkungan Hidup berjanji mengevaluasi izin 4 perusahaan tambang, termasuk PT Ga Nikel, namun belum ada jadwal pasti. Skeptisisme publik semakin tinggi karena kurangnya transparansi. PT Ga Nikel menyatakan telah melakukan reklamasi 136,72 hektare dan menanam 350.000 pohon, tetapi aktivis lingkungan mempertanyakan efektivitasnya di tengah kerusakan yang sudah parah.
Penamaan kapal Jokowi dan Iriana memperkuat dugaan adanya elit politik yang mengambil untung. Sebuah narasi yang ditolak oleh pendukung Jokowi sebagai hoaks tanpa bukti kuat. Implikasi politik dan lingkungan. Temuan ini memiliki implikasi besar bagi legitimasi politik pasca Jokowi, terutama di era Prabowo Subianto yang kini memimpin. Banyak yang bertanya mengapa Prabowo, yang berjanji membawa perubahan, belum bertindak tegas terhadap menteri seperti Bahlil, yang dianggap melindungi kepentingan lama. Pada Juni 2025, tekanan publik untuk reshuffle kabinet semakin masif, dengan tagar bersihkan kabinet menyertai Save Raja Ampat. Dari sisi lingkungan, kerusakan Raja Ampat mengancam sektor ekowisata yang menyumbang 7,005 miliar rupiah pada 2020 untuk pendapatan asli daerah. Jika tambang terus beroperasi, kehilangan biodiversitas dapat berlangsung permanen, sebagaimana diperingatkan oleh pakar kimia Abraham Mariwi dari Universitas Patimura, yang menyebut risiko polutan logam berat pada rantai makanan. Harapan dan tantangan. Publik menuntut audit independen terhadap kepemilikan kapal dan izin tambang, serta tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Aksi damai dijadwalkan pada 10 Juni 2025 di Jakarta untuk mendesak pemerintah membongkar fakta di balik kapal Jokowi dan Iriana. Sementara itu, pemerintah dihadapkan pada dilema, melindungi lingkungan atau menjaga kepentingan ekonomi nikel yang menjadi tulang punggung ekspor. Terungkapnya fakta bahwa kapal-kapal pengangkut tambang nikel di Raja Ampat bernama Jokowi dan Iriana menjadi simbol dugaan korupsi lingkungan dan politik di Indonesia. Di tengah kerusakan ekosistem dan tekanan publik, hanya investigasi transparan yang dapat mengungkap kebenaran. Sampai saat itu, nama-nama tersebut akan terus menjadi bayang-bayang kontroversi yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap elit politik.